Selamat Shalom pemirsa, di hari yang luar biasa ini jumpa lagi bersama saya Sheila Siregar. Dan pemirsa, masihkah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus selalu peduli terhadap hidup Anda apapun keadaan Anda? Kami akan menyampaikan kisah-kisah inspiratif yang tentunya dapat memberkati Anda dalam Kisahku Bersama Tuhan. Kau sahabat yang setia, tak pernah tinggalkanku. Lewati ombak dan badai, kau selalu ada. Iya, baik, terima kasih teman-teman. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang Tuhan Yesus sembuhkan dari penyakit miom dan kistanya. Namun sebelumnya kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang penyakit miom dan kista ini lewat tayangan berikut ini. Kista adalah suatu benjolan, tumor di ovarium atau indung telur. Itu berupa kantong yang berisi cairan. Ada dua macam sebetulnya, yang satu jinak, yang satu ganas. Ya, jadi kalau yang jinak tentu tidak berbahaya, sering akan sembuh sendiri, ya hilang sendiri. Ada kista yang ya semacam fisiologis gitu, karena ada kelainan hormon lalu timbul tapi kemudian hilang lagi. Tapi ada juga kista yang ganas. Ya, kalau kistanya ganas itu akan menyebar. Nah, penyebaran ini yang menyebabkan berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Jadi kita tidak tahu kista itu ganas atau tidak sebelum dioperasi. Jadi kalau sudah dioperasi baru tahu kista itu ganas atau tidak. Kalau ganas ya itu perlu pengobatan khusus, ya operasi yang lebih luas. Kemudian radioterapi, jadi dengan penyerahan sinar X, ya, kemudian juga kemoterapi. Jadi kalau tidak diobatin dan kistanya kecil, tidak ada gejala, tidak ketahuan biasanya kecuali kalau periksa ke dokter kandungan, ya, sebab tidak terasa, tidak teraba dan tidak mengganggu apa-apa, ya. Haidnya biasa aja, jadi tidak ada keluhan apa-apa. Jadi selama masih kecil. Kalau besar tentu bisa menekan ke usus, kandung kencing, ya di perutnya juga nonjol gitu ya. Tapi kalau kecil tidak apa-apa. Jadi kalau ganas, nah ini susah. Kalau ganas tuh dia akan menyebar kemana-mana dan seringnya ke paru-paru. Ya, cara pengobatannya kalau kista, kalau kecil, ukurannya kurang dari 4 cm dibiarkan biasanya. Kita cuman kontrol aja, 6 bulan lagi cek lagi, kalau masih kecil ya dibiarkan aja. Kadang-kadang hilang sendiri, ya. Kadang-kadang hilang sendiri, jadi nggak usah diapa-apakan. Kalau lebih dari itu kita anjurkan untuk operasi, ya, karena ada kemungkinan keganasan, ya. Jadi pengobatannya adalah operasi, tidak ada obat. Tidak ada obat-obat, obat suntik, obat minum, apapun yang bisa menghilangkan kista, ya. Jadi sampai sekarang belum ada obat yang bisa menghilangkan kista kecuali operasi. Nah, saya tahu pasti Anda sudah tidak sabar untuk mendengar kesaksian dari ibu yang disembuhkan dari penyakit kista dan miomnya. Namun sabar dulu, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Lewati jalan terjal mendaki, kau selalu ada. Shalom saudara, puji Tuhan, apa kabar? Saudara, mungkin ada dari antara saudara, engkau yang sedang mengalami masalah, engkau sedang mengalami persoalan, engkau sedang mengalami beban yang berat. Tapi saya mau bilang buat saudara, ada Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sanggup tolong saudara dan saya. Saudara, saya mau berkata, mujizat yang kreatif masih ada, siap untuk terjadi dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa buat saudara yang sedang mengalami beban yang berat. Angkat tangan saudara, saya rindu berdoa buat saudara.
Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, Kau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, Kau curahkan belas kasihan-Mu, curahkan kesembuhan, pemulihan. Dan kami mau berkata pemulihan yang seutuhnya itu terjadi dalam nama Yesus. Dan kami terus berkata, mujizat yang kreatif masih ada. Mujizat yang kreatif masih ada buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kami akan raih kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, biar hari-hari ini mereka mengalami kemuliaan-Mu, mereka mengalami kesembuhan daripada-Mu, dan mereka memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lewati jalan terjal mendaki, Kau selalu ada. Iya, pemirsa, masih dalam Kisahku Bersama Tuhan. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita kali ini, kita akan melihat dulu profil dari ibu yang nanti akan memberikan kisah inspiratifnya bagi Anda sekalian. Ini dia liputannya. Ibu Nerliana, demikian dia biasa dipanggil. Wanita yang memiliki nama lengkap Nerliana Haloho ini lahir pada tanggal 18 Maret 1959. Nerliana menemukan seseorang yang sangat mengasihinya yang bernama Timotius Suparman Saragih. Mereka berdua dipersatukan dalam ikatan pernikahan pada tanggal 7 Januari 1984. Kini pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang terdiri dari 1 putra dan 2 putri. Pada usianya yang ke-28, tepatnya pada tahun 1987, Ibu Nerliana mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Hal ini tentu saja membawa perubahan besar dalam pertumbuhan kerohaniannya. Pada tahun 2009, Ibu Nerliana mengambil komitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan sebagai ketua kelompok sel yang bernama Kelompok Sel Esther di bawah pengembalaan salah satu gereja di daerah perumahan Mutiara Karawaci, Tangerang. Ibu Nerliana yakin tidak ada yang mustahil bila kita hidup bersama Yesus, karena Yesus lebih besar dari segala perkara yang ada di dunia ini. Ibu Nerliana percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita semua. Nah, tadi kita sudah melihat profil dari Ibu Nerliana Haloho. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar nih Bu? Luar biasa baik. Luar biasa bersama Tuhan Yesus tentunya Bu ya. Ibu boleh cerita ke pemirsa Bu, bagaimana Ibu pertama kali mengalami peristiwa penyakit kista dan miumnya itu Bu? Dan kapan Bu tepatnya? Oh iya, begini ya. 1 tahun yang lalu saya merasakan itu sakit di bawah perut saya. Waktu itu saya lagi kerja, jadi saya kok perasaan saya lain, sakitnya di bawah perut gitu ya. Nah terus belum pernah saya merasakan yang seperti itu. Nah akhirnya setelah saya pulang kerja, kebetulan anak saya orang medis, jadi saya tanya, kok sakit saya di sini ya? Saya bilang gitu sama anak saya. Nah terus kata dia, mah itu kayaknya di kandungan deh, ayo kita periksa aja yuk ke dokter katanya gitu. Nah karena saya nggak kuat sakitnya, akhirnya sore itu juga kami pergi ke rumah sakit Eka Pergi Hospital. ke rumah sakit. Waktu itu saya dibawa sama anak saya, akhirnya saya periksa langsung di USG sama dokternya. Nah di USG, jadi kan saya lihat di hasil USG-nya itu bahwa di rahim saya itu ada kista, ada miom, nah itu banyak lagi. Nah jadi dia menempel di rongga-rongga kandungan itu, dan itu banyak, sakitnya itu sepertinya diremas gitu, sakit banget. Dan Ibu mengalami sakit ini ketika setiap hari Ibu melakukan aktivitas atau pada saat-saat tertentu saja nih Bu? Nah waktu itu saya memang waktu aktivitas ya, saya masih kerja, terus saya merasakan sakit. Nah
saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi makanya hasil dari ronsen itu saya melihat itu kan ada kistanya, ada miomnya. Nah, respon ibu begitu ibu tahu bahwa ternyata di dalam kandungan ibu ada miom dan juga kista ini apa, Bu? Nah, saya merasa waktu itu sangat sedih ya. Iya. Iya. Yang pertama itu sangat sedih. Nah, terus yang kedua saya tuh bertanya-tanya dalam hati gitu. Kenapa ya kok bisa ada miom, ada kista di kandungan saya? Seperti itu. Tapi nah, saya kuatkan hati saya ya, walaupun ya hasilnya memang seperti itu, tetap saya harus kuat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi di saat ibu mengetahui bahwa ibu mengalami penyakit tersebut, ibu tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan ibu. Saya percaya. Namun yang dikatakan dokter mengenai penyakit ibu, solusinya seharusnya seperti apa nih, Bu? Ya, Kata dokter dokter. sarankan waktu itu solusinya setelah dijelaskan semua oleh dokternya, sudah itu ada 5 solusi yang ditawarkan oleh dokternya. Yang pertama itu ada obat. Tapi obat ini, obat pertama, solusi pertama, solusi kedua, ketiga itu merupakan obat, tapi itu ada hormon. Dan itu bertentangan dengan ibu ya? Enggak cocok ke diri saya sendiri, karena gini, katanya itu bisa memicu untuk ke tensinya tinggi. Sementara saya itu ada gen untuk darah tinggi. Nah, jadi itu enggak cocok buat Nah, saya. selain daripada obat-obatan itu, dokter menawarkan solusi apa lagi nih, Bu? Nah, terus solusi yang keempat, dokter bilang, ya mudah-mudahan ibu secepatnya menopause. Nah, tapi saya itu kan belum. Akhirnya? Nah, solusi terakhir, ya harus diangkat kandungannya. Itu yang terakhir, kandungannya harus diangkat. Nah, terus setelah saya dengar solusinya seperti itu, hati saya sangat ya sedih juga ya. Karena ya apa iya sih, kalau saya operasi itu rasanya kayaknya kita takut gitu. Tapi saya kuatkan hati saya percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan saya. Waktu itu ya, setelah saya pulang dari rumah sakit, apalagi kalau setiap saya datang bulan itu sakitnya luar itu ya biasa, Ibu. ampun, saya sangat-sangat luar biasa. Itu seperti yang diremas gitu, benar kata dokter itu kayak diremas gitu, lebih sakit dari orang mau melahirkan sakitnya. Dan itu sakitnya terjadi apalagi di saat-saat beberapa hari sebelum ibu mau mengalami menstruasi. Iya, sebelum kita men itu ya 2 hari sebelumnya itu, nah itu sudah sangat sakit terasa untuk mulai. Nah, hari pertama, hari kedua itu udah benar-benar kayak Sudah diremas mulai gitu sakit, ya, Ibu. sakit banget. Ibu? Pernah sekali saya itu malam-malam kesakitan seperti itu. Iya. Nah. Ibu, kita akan lanjutkan lagi, Bu. Sebentar lagi kita simpan dulu cerita yang serunya ya, Bu ya. Iya. Karena sebentar lagi kita akan melihat jeda berikut ini. Jadi pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Lewati jalan terjal mendaki, kau selalu ada. Lewati jalan terjal mendaki, kau selalu ada. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Kisahku Bersama Tuhan. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita kali ini dengan Ibu Nerliana Haloho. Ibu, tadi Ibu sempat cerita bahwa Ibu mengalami sakit yang tidak tertahankan. Kapan Ibu? Ya pernah waktu itu kan gini, tengah malam ya, saya itu merasakan sakit sekali. Nah, saya lihat obat saya pas habis lagi. Yang selama ini saya kan dikasih obat rasa penahan sakit oleh dokter itu ya. Nah, kalau memang sakitnya itu masih ya agak ringan, itu mungkin yang dimakan itu masih mempan. Tapi kalau memang udah sakit sekali begitu, obat yang dimakan itu sudah nggak mempan lagi. Nah, itu harus ada yang dimasukkan dari, ya maaf kata, dari dubur ya. Nah, itu habis lagi malam itu, sehingga sampai pagi saya itu tuh sakitnya ya ampun, saya kayak diremas gitu, sangat diremas. Nah, saya sepanjang malam itu hanya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku
yakin Tuhan pasti bisa sembuhkan saya. Saya yakin mujizat masih ada bagi saya, Tuhan. Mujizat masih ada, Tuhan. Tolong saya. Saya sampai berdoa gitu sama Tuhan ya. Tapi sampai pagi itu saya deremas. Kalau lagi sakit seperti itu, kadang-kadang saya berpikir gini, ya udahlah Tuhan, aku mungkin ya diangkat aja deh, operasi aja, diangkat aja kandungannya gitu ya. Jadi sempat Ibu terpikir yang tadinya Ibu sudah benar-benar percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan dengan Ibu tidak akan melakukan operasi itu, Ibu sempat terpikir untuk lebih baik saya angkat aja nih daripada saya menderita seperti ini terus. Iya, sempat saya berpikir seperti itu. Saya mungkin jalan pintas gitulah ya. Keluarga juga mendukung seperti itu juga sih. Dia bilang udah diangkat aja katanya gitu. Tapi saya yakin Tuhan pasti bisa sembuhkan. Saya yakin mujizat Tuhan masih ada. Mujizatmu Tuhan masih ada bagi saya. Saya bilang gitu. Akhirnya sampai pagi itu suami saya beli di apotek lagi. Nah itu saya pakai obat itu ya saya merasa lega, nggak merasakan kesakitan lagi. Tapi setiap awal bulan kalau mendapat tiap bulannya itu kalau dapat men begitu itu kembali lagi saya merasakan sebelum sakit menstruasi seperti itu. pasti selalu sakit, Bu. Pasti sakit. Jadi selama proses tahun lalu Ibu mengalami penyakit ini, apa yang mungkin Ibu pikir Tuhan ingatkan dalam hidup saya nih, Bu? Nah, sebulan tiap pagi waktu saya saat teduh, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan sendiri yang sembuhkan saya. Saya yakin mujizat-Mu Tuhan masih ada bagi saya. Terus sudah itu ya, saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau ada sesuatu hal yang mungkin yang tidak berkenan di hadapan-Mu, saya minta Tuhan ya singkapkan. Tuhan ingatkan saya. Kalau saya mungkin ada ya menyakitkan hati orang lain, saya ampuni saya Tuhan. Dan saya juga kalau ya mungkin saya menyimpan kekecewaan, ya saya tolong saya beri kekuatan Tuhan untuk saya bisa mengampuni orang yang mengecewakan saya gitu ya. Nah, maaf Ibu, di situ orang yang mengecewakan Ibu ini adalah orang yang terdekat dengan Ibu. Itu orang yang mungkin yang terdekat dengan saya. Ya kalau di mulut mungkin saya mengampuni ya, tapi belum tentu di hati saya itu secara tuntas saya mengampuni gitu ya. Nah akhirnya saya diingatkan Tuhan seperti itu. Akhirnya saya mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Dan saya akan lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang mengecewakan saya. Dan saya juga minta ampun sama Tuhan apabila saya menyakitkan hati orang lain. Ya mungkin saya juga nggak sadar menyakitkan orang lain ya. Nah saya minta ampun di hadapan Tuhan. Sehingga hati saya juga lega, hati saya plong. Setelah itu saya setiap saat berdoa sama Tuhan. Dan kebetulan waktu itu Pak Pendeta Budi yang bawa firman. Waktu itu firman itu Pak Budi itu mengatakan begini, kalau namanya sebangsa kanker itu kista miom itu kalau kita berdoanya itu beda gitu loh. Bedanya itu, nah kita harus mengutuki. Jadi bukan hanya minta kesembuhan di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus sembuh, bukan. Jadi tapi penyakit itu dikutuki, penyakit ya, Bu, ya? itu dikutuki katanya. Nah terkutuklah engkau kista miom, dalam nama Yesus engkau mati sampai ke akar-akarmu. Setiap pagi saya tumpangin tangan, saya tumpangkan tangan tiap pagi, saya bilang terkutuk engkau miom kista, terkutuklah engkau dalam nama Yesus, engkau mati sampai ke akar-akarmu, mati gitu. Tiap hari saya doakan seperti itu. Sehingga ada kira-kira 6 bulan terakhir ini saya nggak, kalau saya dapat bulan itu saya nggak merasakan sakit. Wah, puji Saya Tuhan nggak ya, Bu, merasakan ya. sakit. Tidak gitu pernah ya. sakit seperti dulu ya, Bu? Ya? Enggak. Nah, jadi saya nggak merasa plong. Udah beberapa bulan saya ikuti, saya nggak merasakan sakit gitu. Sehingga bulan kemarin itu ya, saya bilang sama anak saya mau pengen check up lagi ke rumah sakit, saya mau minta di USG lagi. Kok saya terakhir ini saya nggak merasakan sakit lagi. Saya bilang, ya udah Ma, itu kan memang udah hampir setahun ya, udah di check up lagi aja deh, di USG lagi, kata anak saya gitu. Jadi udah saya ke rumah sakit, saya check up lagi, sekalian saya di USG semuanya. Nah terus dokter itu, saya lihat di layar monitor USG itu, nah kok
nggak ada kista lagi. Haleluya, puji Tuhan. Nggak ada Benar-benar kista hilang ya Bu lagi, ya? hilang. Terus saya sampai bilang, situ dijelasin sama dokter itu, sampai saya bilang gini, dok, waktu itu kan ada kista, ada miom, kan fotonya kan masih ada. Saya bilang gitu sama dokternya ya. Ibu sendiri nggak percaya kalau misalnya itu Saya udah bilang, hilang. terus kata dokternya gini, nah itu Bu nggak ada katanya. Jadi coba lagi di kotak-katik sama dia, nggak ada. Kistanya sudah nggak ada katanya. Ada juga miom di sini. Ini miomnya ini ada udah peot, nggak nyampe 1 senti lagi katanya begitu. Nah kok dokternya bilang udah peot katanya. Jadi saya teringat dengan doa saya itu ya. Setiap pagi saya kutuki, terkutuklah engkau seperti. Nah, jadi engkau mati sampai ke akar-akarmu. Jadi saya ingat Tuhan Yesus waktu mengutuki pohon ara itu ya. Nah, terus akhirnya kan dia kering ya. Jadi, benar-benar jadi, sampai ke akar-akarnya. Nah, sampai ke akar-akarnya Ini yang luar mati, biasa Bu, ya. kesembuhan yang Ibu alami ya Bu ya. Haleluya, Iya. dahsyat banget. Nah Ibu boleh sampaikan nggak Bu, buat pemirsa di rumah yang mungkin juga mengalami kejadian serupa dengan Ibu dan mungkin saat ini juga masih bergumul dengan penyakit yang mungkin seperti Ibu alami, mungkin miom atau kista atau apapun itu juga. Ibu punya pesan yang mungkin bisa menguatkan pemirsa di rumah berkaitan dengan kisah inspiratif Ibu ini Bu? Iya. Mungkin bagi ibu-ibu ya yang mengalami penyakit sama dengan saya, ada kista ataupun miom, saya ya jangan takut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya mujizat Tuhan itu masih ada, dan ya apapun keadaan kita ya bergumul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ya seperti saya, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Saya bersuka cita, mujizat itu masih ada. Amin. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, luar biasa. Ya pemirsa, melalui kesaksian Ibu Nerliana kita dapat menyimpulkan 3 hal di sini. Yang pertama adalah mengenai sakit hati. Seringkali kita sebagai orang benar, kita masih menyimpan sakit hati atau kekecewaan. Padahal Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita untuk mengampuni setiap kesalahan atau dosa yang orang lain perbuat terhadap kita. Dan kemudian hal kedua yang dapat kita pelajari dari kesaksian Ibu Nerliana adalah mengenai keteguhan iman. Seringkali ketika kita sedang mengalami masalah atau ujian atau bahkan sakit penyakit, kita ada pada satu titik di mana kita benar-benar tidak mampu lagi untuk menghadapi itu semua. Namun tetaplah berpegang teguh pada iman Anda dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup. Dan hal yang ketiga adalah mengenai cara berdoa kita. Tadi kita sudah dengar kesaksian Ibu Nerliana bahwa Ibu Nerliana mulai mengubah cara berdoanya ya Bu. Dan Ibu Nerliana mulai lebih tekun lagi dalam berdoa dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam berdoa. Dan pemirsa, kuasa Tuhan tidak terbatas hanya pada kisah hidup Ibu Nerliana. Karena Tuhan Yesus selalu punya cara untuk menolong kita semua, karena mujizat masih ada.